Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noeranisa Maharani Yudiro dengan NIM 2121 0301 0039. Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk memenuhi tanggung jawab saya, yaitu menyelesaikan ujian komprehensif tahun 2024-2025. Pertanyaan yang pertama yaitu pilihlah salah satu ayat tentang dakwah, lalu baca ayat tersebut dan kemudian jelaskan asbabun nuzulnya tentang ayat tersebut. Di sini saya akan membaca surat Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim fasda bima tu'maru wa arid anil musyrikin, yang artinya sampaikanlah wahai Muhammad secara terang-terangan segala yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Dari ayat ini, dari surat Al-Hijr ayat 94 ini, asbabun nuzulnya yaitu pada zaman itu Nabi Muhammad SAW berdakwah kepada umat Islam secara sembunyi-sembunyi. Namun setelah turunnya ayat ini, maka dakwah dilaksanakan secara terang-terangan setelahnya. Mengapa sebelum turunnya ayat ini Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi? Karena pada zaman itu kekuatan Islam belum terlalu kuat, dan juga pada zaman itu orang-orang musyrik masih selalu atau sering mengusik dakwah dari Nabi Muhammad tersebut. Namun setelah turunnya ayat ini, Nabi Muhammad pun berdakwah secara terang-terangan dan mulai berpaling atau tidak menghiraukan orang-orang musyrik pada zaman tersebut. Baik, yang nomor 2 yaitu jelaskan apa yang Anda ketahui tentang dakwah dan komunikasi. Jadi makna dari dakwah dan komunikasi itu sendiri hampir sama atau hampir mirip. Perbedaannya hanya kepada siapa yang berbicara dan juga kepada siapa. Jadi kalau dakwah, jika dakwah itu adalah sebuah proses penyampaian pesan atau ajaran keislaman yang disampaikan oleh seorang dai atau komunikator kepada mad'u atau komunikan. Nah, tujuan dari dakwah tersebut adalah untuk mempersuasif atau mengajak mad'u yang disampaikan pesannya itu untuk mengikuti atau memeluk dan juga menaati ajaran-ajaran yang disampaikan dalam pesan dakwah tersebut. Sedangkan komunikasi adalah sebuah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan, yang dimana komunikannya itu tidak hanya orang banyak, tapi bisa juga hanya kepada perorangan atau per individu. Selain itu, sebuah komunikasi juga bisa dilakukan secara verbal ataupun non-verbal. Lalu yang ketiga, pertanyaan ketiga yaitu jelaskan pengalaman Anda saat masuk prodi KPI. Profesi seperti apa yang Anda cita-citakan setelah lulus nanti dan alasan memilih profesi tersebut. Baik, pengalaman saya masuk ke dalam prodi komunikasi penyiaran Islam ini sangatlah berharga karena saya mendapatkan beberapa pengalaman yang belum pernah saya dapatkan sebelumnya, dan memang saya merasa cocok dalam prodi ini karena memang basic saya adalah seorang talk aktif atau orang yang berbicara aktif. Jadi saya merasa bahwa basic saya ini memang benar-benar tersalurkan dalam KPI ini. Selain itu saya juga mempunyai minat dan juga bakat terhadap dunia perfilman dan juga per broadcastingan, yang dimana dalam prodi KPI di Universitas Islam Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember Fakultas Dakwah ini sangat difasilitasi, seperti adanya penjurusan di semester 6, dan saya sendiri mengambil penjurusan production house, yang dimana karena saya sangat minat kepada sebuah dunia perfilman. Lalu untuk cita-cita sendiri, cita-cita atau profesi yang saya inginkan, saya menginginkan sebuah profesi yang dimana saya bekerja di kantor televisi atau yang biasa disebut dengan broadcasting. Dan sebenarnya saya sendiri memiliki cita-cita ingin bekerja di kantor Trans 7 dari dahulu. Lalu mengapa alasan saya memilih profesi tersebut? Karena menurut saya profesi tersebut cocok dengan saya dan memang basic saya ada di sana. Lalu untuk pertanyaan keempat yaitu uraikan urgensi prodi KPI di era saat ini dalam konteks dakwah dan komunikasi menurut perspektif Anda. Baik, untuk urgensi prodi komunikasi penyiaran Islam dalam dunia dakwah dan komunikasi pada saat
ini atau pada era digital ini adalah maraknya konten-konten TikTok ataupun konten-konten seperti podcast yang ada di YouTube, tentu saja mahasiswa-mahasiswa Prodi KPI ini memiliki peranan penting dalam hal tersebut, karena kami memang ketika kuliah itu dibekali dengan beberapa mata kuliah tentang dakwah dan juga komunikasi. Selain itu kami juga dibekali tentang bagaimana cara tentang algoritma ataupun tentang media-media, tentang new media seperti media digital pada saat ini. Tentu saja itu sangat berperan untuk mengembangkan dunia komunikasi dan juga dunia dakwah dalam saat ini, khususnya di era digital seperti saat ini. Sekian jawaban-jawaban saya dari beberapa pertanyaan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.